Luo Zeng melihat ke atas dan berkata, kami masih akan pergi dari sini. Karena monyet-monyet hitam itu memilih untuk menghancurkan jembatan, tidak ada alasan untuk tidak mengejar mereka dari pegunungan. Yah, dengarkan kamu, Feng Ge mengangguk. Kemudian dia merasa tangannya tiba-tiba diseret oleh Luo Zeng dan mulai berlari kencang. Pada saat ini, hati Feng Ge memunculkan pikiran aneh, dan dia tiba-tiba menemukan karakternya berubah. Nyanyian Phoenix di dunia ibu adalah milik satu-satunya figur. Dalam semua rekan dari seluruh Tiangong, tidak peduli siapa yang berdiri di depannya, dia akan secara sadar mempersingkat setengahnya, dan dia adalah luka daun. Dia juga tidak nyaman menghadapinya. Namun, sebelum Nas sudah memasuki kuil surga, sepanjang jalan naik dan turun 2 atau 3 mengalami kemunduran, yang sangat memengaruhi kepercayaan diri Feng Ge. Tinggal di rumah kayu untuk hari-hari ini, setiap hari juga menakutkan, dan secara bertahap mematuhi Luo Zeng. Oke, dengarkan kamu. Dalam hal ini, bukan seperti dia bisa mengatakannya. Di mana Luo Zeng tahu bahwa Feng Ge sedang memikirkan hal-hal yang berantakan ini, dia hanya ingin menyingkirkan monyet hitam itu. Ketika ia berlari menuruni sungai di pegunungan, Tang panjang tiba-tiba muncul di pasir dekat sungai. Setelah Tang keluar dari pasir, mereka berjalan menuju Luo. Kapan kamu bahkan memiliki udang dan kepiting ini, kamu berani menemukan dirimu dalam kesulitan? Alis Luo Zeng kacau. Meskipun udang dan kepiting ini juga makhluk gelap, Luo masih belum terlihat. Dia memiliki tangan seperti sambaran petir, dan menyambar salah satu tang. Dia menarik tubuh yang tersembunyi di lumpur secara langsung dan kemudian memantingnya ke tanah. Ini benar-benar kepiting berukuran baskom, hitam dan hitam, dengan pola putih yang aneh pada cangkang kepiting. Kepiting juga ingin mengangkat cakar kepiting untuk melawan, tetapi ketika Luo Zeng berlari, dia menginjak kulit kepitingnya dan langsung menghancurkannya. Putong, putong, hei. Saat itu, tiba-tiba ada penurunan di bagian belakang gunung, yaitu, monyet hitam melompat turun gunung, beberapa jatuh di tanah, dan beberapa jatuh di sungai. Hei, terkikik. Tubuh monyet hitam ini jelas sangat kuat. Setelah melompat dari atas, mereka masih hidup dan hidup harimau. Mereka hidup di wilayah gelap sepanjang tahun. Baik visual dan penciuman sangat tajam, dan mereka segera menemukan Luo Zeng dalam berlari. Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, dan terus berlari dengan liar di sepanjang gunung. Adapun kemana ujung gunung ini pergi, Luo Zeng tidak memiliki cara untuk membedakannya. Hei! Sekelompok monyet hitam mengejar Luo Zeng dan Feng Ge, dan mereka sangat bergerak. Monyet-monyet hitam ini juga terkenal di wilayah gelap, bersembunyi di sungai, di dinding gunung. Makhluk-makhluk gelap di semak-semak takut untuk menunjukkan kepala mereka, dan makhluk-makhluk bijak gelap di lapangan memandang Luo Zeng yang sedang terbang. Kasihan, aku tidak tahu bagaimana orang ini memprovokasi monyet hitam. Hei! Monyet hitam di bagian depan melompat dan meraih batang pohon yang menonjol dari dinding gunung. Seluruh monyet berubah menjadi kelelawar terbang dan langsung menuju Luo. Luo Zeng merasakan gerakan di atas, wajahnya sedikit terpana. Dia memegangi Phoenix dengan satu tangan dan berkata, jangan takut. Lalu dia tiba-tiba melempar Phoenix ke depan. Pada saat yang sama, kekuatan tinju gandanya juga meledak. Di bawah kekuatan para dewa, tubuh Luo Zeng menjadi penuh dan penuh kekuatan. Kekuatannya dan bocah Trinitas mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan satu monyet hitam. Hei! Monyet hitam yang baru saja bergegas turun melihat Luo Zeng bergerak, dan sedikit senyum muncul di wajah monyet itu. Saya khawatir Luo Zeng telah melarikan diri. Upaya semacam ini adalah untuk menghentikan pelariannya. Saya tidak berharap orang ini tidak hanya lari, tetapi juga untuk menyambutnya. Apakah ini mencari kematian? Boom! Luo Zeng ada di udara dan menabrak monyet hitam. Individu monyet hitam ini tidak sekuat bocah bermata tiga, tetapi mereka tidak boleh dianggap remeh. Di bawah pengaruh satu orang dan satu monyet, Luo Zeng merasa bahwa tulang-tulang tubuhnya telah dipindahkan. Bahkan di dunia ibu, Luo Zeng jarang bertemu dengan orang yang kuat, yang tampaknya sangat umum di wilayah gelap. Hei! Di bawah tumbukan besar, tubuh monyet hitam itu terbanting ke dinding gunung, dan Luo Zeng melompat ke depan, menangkap burung Phoenix yang perlahan turun dan melarikan diri dengan kecepatan lebih cepat. Hei! Monyet hitam memanjat akar pohon di luar dinding batu, wajah monyet menggertakkan giginya, berlari di sepanjang batang akar pohon di dinding batu dan mengejarnya lagi. Di sepanjang gunung, saya bergegas sejauh puluhan mil. Monyet-monyet hitam juga mengejar puluhan mil. Melihat mereka seperti ini, jika mereka tidak menangkap Luo Zeng, mereka mungkin tidak akan bersumpah. Luo Zeng melarikan diri, dan hatinya juga agak khawatir. Di satu sisi, ia takut arahnya salah. Monyet-monyet hitam ini hidup berkelompok, jika mereka bergegas ke sarang mereka di sepanjang gunung, mereka akan berada dalam masalah. Tapi ini masalah keberuntungan. Keberuntungan Luo Zeng selalu baik, jadi saya tidak akan khawatir. Di sisi lain, itu adalah kekuatan fisik. Selain mengonsumsi kekuatan asli dari daging, ia bergegas menggunakan kekuatan sisi lain dari dewa kekuatan totem. Kekuatan sisi lain token juga akan tumbuh perlahan, tetapi tingkat pertumbuhannya sangat terbatas. Agar dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatan pantai lain, adalah wajar untuk membutuhkan Senjing. Jika Luo Zeng dapat meninggalkan sisi lain, itu adalah masalah sepele untuk menambahkan Senjing. Namun, setelah memasuki kuil surga, Luo Zeng tidak memiliki kesempatan ini. Hari-hari ini, Luo Zeng memiliki kekuatan untuk mengonsumsi sisi lain dari tanah, sehingga kekuatan dari pantai lain lebih cepat dan lebih cepat. Setelah kekuatan sisi lain dari kekuatan totem habis, dia tidak dapat bersaing dengan monyet hitam ini. Setelah berlari di sepanjang kaki bukit dan bergegas keluar lebih dari 10 mil, sisi gunung secara bertahap mulai menjadi sempit. Dari lebar ratusan kaki,
gunung perlahan berkurang menjadi 50 kaki, lalu 30 kaki, 10 kaki. Ketika kedua sisi gunung diubah menjadi lebar 1 kaki, Luo Zeng dan Feng Gedun merasa sedikit ditekan, seolah-olah menghindar akan menekan ke tengah. Hei! Muncul pemandangan yang aneh. Monyet-monyet hitam yang mengejar mereka berhenti di tempat yang sama. Mereka tidak berani memasuki gunung yang sempit itu, hanya berdiri di luar dan berteriak. Luo Zeng, mereka tidak berani masuk, kata Feng Ye. Untung, jawab Luo Zeng. Mereka pasti takut pada apa, jalan sempit ke depan ini, takut ada sesuatu yang buruk, kata Feng Ye dengan prihatin. Aku tahu, Luo Zeng mengangkat bahu, lalu dengan lembut menurunkan Phoenix. Ketahuilah bahwa kamu masih berlari di dalam. Kamu akan membunuh. Feng Ye terbuka untuk menyalahkan Luo Zeng, tetapi tubuh Luo Zeng bergoyang, dan dia membanting ke tanah.